Halo Sobat Geomacul, pernah terpikir tidak kenapa dulu orang bisa menjelajah dunia tanpa nyasar, padahal belum ada Google Map? Nah, di video kali ini kita akan lihat perjalanan luar biasa dari geografi klasik yang cuma modal nekat sampai ke geografi mutakhir yang serba canggih. Semuanya sudah saya rangkum dalam PPT Simple ini. Yuk langsung kita intip slide-slide-nya. Jangan lupa like dan subscribe. Sejarah perkembangan geografi, materi kelas 10 kurikulum merdeka. Apa itu geografi? Dan siapa pencetus dari geografi? Geo yang memiliki arti bumi, sedangkan grafien yang memiliki arti lukisan. Jadi, secara harfiah, geografi berarti tulisan tentang bumi. Geografi termasuk ilmu tua karena sudah ditemukan pada zaman Yunani oleh Eratosthenes sekitar tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Dia seorang ilmuwan dari Yunani yang memperkenalkan pengertian geografi dalam bukunya yang berjudul Geographica. Sedangkan menurut IGI atau Ikatan Geografi Indonesia, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Berikut ada alur waktu atau timeline dari geografi. Yang pertama dimulai dari geografi klasik, kemudian yang kedua ada geografi abad pertengahan atau Renaissance, yang ketiga ada geografi modern, yang keempat ada geografi akhir abad ke-19 dan yang sekarang yaitu geografi mutakhir. Kita ulik dari yang pertama yaitu geografi klasik. Terjadi sekitar pada zaman Yunani atau Romawi, sekitar tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Ciri khas dari pandangan geografi klasik yang pertama, masih sering mencampur adukan geografi dengan astronomi atau benda-benda langit, kemudian dan mitologi, cerita dari dewa-dewi, dan masih mempercayai dengan adanya mitos-mitos. Yang kedua, ada pembuatan buku geografi pertama dan penemuan peta dengan teknik periplus. Yang ketiga, bumi sebagai pusat atau geosentris. Pada awalnya, sebagian besar tokoh klasik percaya bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Kemudian, ada beberapa tokoh penting di zaman geografi klasik. Yang pertama ada si Thales. Dia merupakan seorang pelopor dari geografi matematis yang menganggap bumi berbentuk cakram yang terapung di atas air. Yang kedua, ada Pytheas. Dia merupakan seorang penjelajah laut yang pertama kali menemukan hubungan antara fase bulan dengan pasang surut air laut. Yang ketiga ada Eratosthenes. Dia merupakan seorang dari babak geografi, orang pertama yang menghitung keliling bumi secara akurat menggunakan matematika. Yang keempat ada si Strabo, merupakan babak geografi regional melalui pendekatan pendeskripsi wilayah dunia. Dan yang terakhir ada Ptolemeus, merupakan babak kartografi atau pencetus sistem koordinat garis lintang dan garis budur pada peta. Ini ada foto-foto dari zaman dulu. Nah, ini ada beberapa contoh dari mitos geografi. Yang pertama, pasti kalian tahu ini ada Danau Toba. Menurut mitologi Batak, Danau Toba terbentuk dari air mata seorang raksasa yang bersedih setelah mengetahui bahwa anaknya menikah dengan seorang manusia. Kemudian ini ada Gunung Olympus dalam mitologi Yunani. Gunung Olympus dianggap sebagai tempat tinggal para dewa Yunani, termasuk Zeus, Hera, dan Athena. Yang ketiga ada Atlantis. Atlantis dianggap sebagai sebuah pulau legendaris yang pertama kali disebutkan oleh filsuf Yunani Plato. Menurut mitos, Atlantis adalah peradaban maju yang tenggelam ke laut dalam satu malam. Nah, ini ada fakta mengenai Eratosthenes. Dia disebut sebagai bapak geografi dunia karena dua karyanya,
Yang pertama, membuat buku geografi pertama, yaitu Geographica, yang menandakan bahwa geografi adalah penulis atau penggambar mengenai bentuk muka bumi. Beliau juga menghitung keliling bumi sepanjang 250.000 stadia atau 40.000 km. Kemudian yang kedua ada tokoh penting, ya, Ptolemeus atau Ptolemy. Pada abad kedua Masehi, sekitar tahun 87 sampai 150 Masehi, Claudius Ptolemeus dari Alexandria berhasil menyusun panduan pembuatan peta dengan menggunakan sistem koordinat garis bujur dan garis lintang seperti sekarang. Melalui karyanya, standar pembuatan peta dengan koordinat global mulai dikenal secara luas dan menjadi dasar kartografi modern. Berikut ada contoh dari peta yang dibuat oleh Ptolemeus atau Ptolemy. Di sini terlihat seperti ada daratan Eropa atau benua Eropa, kemudian ini ada dari daratan Afrika atau benua Afrika. Kemudian di sini juga tertera bahwa sudah digambarkan benua dari Asia atau merupakan bagian dari Timur Tengah. Lanjut ke geografi abad pertengahan atau di masa Renaissance. Periode ini dimulai dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat sekitar tahun 476 Masehi yang berlanjut hingga awal Renaissance pada abad ke-15. Nah, pada bab ini dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada abad pertengahan, ya, terjadi sekitar 5 sampai 15 Masehi. Menurut bangsa Eropa yang terjadi pada zaman kegelapan, geografi bersifat dogmatis atau religius. Bumi dianggap datar dengan Yerusalem sebagai pusat dunia. Sedangkan menurut dunia Islam atau pada masa kemasan geografi ini terdapat banyak ilmuwan muslim seperti Al-Idrisi, Ibnu Battuta yang melestarikan karya Yunani dan melakukan pemetaan wilayah secara akurat untuk perdagangan dan arah kiblat. Sedangkan setelah terjadi abad pertengahan, lanjut ke zaman Renaissance, terjadi sekitar abad 15 sampai ke 16 Masehi. Zaman penjelajahan, geografi menjadi ilmu praktis untuk navigasi, mencari rempah-rempah dan wilayah baru. Pembuktian secara empiris, pelayaran Magellan membuktikan secara nyata bahwa bumi itu bulan. Terdapat dari revolusi industri, penemuan proyeksi Mercator yang kemungkinan peta digunakan sebagai panduan arah kompas yang akurat bagi para pelaut. Ada beberapa tokoh penting yang pada masa geografi abad pertengahan dan Renaissance. Yang pertama ada tokoh dari Islam yaitu Al-Idrisi. Dia merupakan seorang pembuat peta dunia paling akurat di abad pertengahan. Petanya Tabula Rogereriana. Kemudian ada Marco Polo. Dia merupakan seorang penjelajah dari Italia yang mengenalkan kemegahan dari Asia Timur, yaitu Tiongkok ke Eropa. Yang ketiga ada tokoh Islam lagi yaitu Ibnu Battuta, seorang penjelajah musim yang mendeskripsikan aspek budaya dan politik di 44 negara termasuk Samudra Pasai yang berada di Indonesia. Kemudian ada Ibnu Khaldun, seorang ahli dari sosiogeografi yang menganalisis hubungan manusia dengan lingkungan fisik. Nah, pada zaman ini juga banyak seorang penjelajah dari eranya Dias, Vasco da Gama, Columbus, dan Amerigo Vespucci yang menemukan rute-rute samudra baru dan menemukan beberapa benua baru seperti benua Amerika. Nah, ini ada peta yang dibuat oleh Al-Idrisi, yaitu Tabula Rogeriana. Dan ini cover dari bukunya, yaitu petanya. Ini ada beberapa ya dari peta perjalanan Marco Polo.
awal dari Venice, merupakan salah satu kota di Italia. Marco Polo menjelajah ke beberapa negara seperti India, Cina, bahkan pernah sampai melewati di Indonesia, yaitu Samudra Pasai. Ini ada beberapa karya dari seorang penjelajah di geografi abad pertengahan. Yang pertama ada The Book of Roger, Nuzhan al-Mustaq, merupakan karya Al-Idrisi pada tahun 1154 Masehi yang menggabungkan peta dunia pada cakram perak dengan buku deskripsi wilayah yang sangat akurat. Karya ini membagi bumi ke dalam 7 zona iklim dan disusun berdasarkan wawancaranya langsung kepada para pelaut, menjadikan standar kartografi paling presisi di dunia selama 3 abad. Selanjutnya ada Journey of Ibn Battuta, terangkum dalam buku Rihla. Catatan perjalanan dari Ibnu Battuta, seorang ulama yang penjelajah asal dari Maroko pada abad ke-14 yang menempuh jarak sekitar 120.000 km melintasi Afrika, Asia, hingga Eropa. Karya ini merupakan sumber sejarah penting karena mendeskripsikan secara mendalam kondisi sosiopolitik, ekonomi, dan budaya di lebih dari 40 negara modern, termasuk kunjungannya ke Samudra Pasai di Nusantara. Dan ini ada buku yang memiliki judul The Travel of Marco Polo. Catatan perjalanan penjelajah Venesia Marco Polo yang mendokumentasikan petualangannya di Asia dan Istana Kubilai Khan pada akhir abad ke-13. Buku ini menjadi referensi geografi paling berpengaruh bagi bangsa Barat karena memperkenalkan kemajuan teknologi timur serta rute perdagangan jalur sutra, yang kemudian hari menginspirasi para penjelajah samudra oleh tokoh seperti Christopher Columbus. Yang ketiga ada geografi modern. Periode ini dimulai sekitar 1800-an, ketika geografi mulai berkembang sebagai disiplin ilmu yang sistematis dan ilmiah, dan terus berlangsung hingga era kontemporer. Ciri khas dari pandangan geografi modern yang pertama ilmiah dan kausal. Tidak lagi sekedar bercerita, tapi menjelaskan hubungan sebab dan akibat antara fenomena. Charologis atau ruang memandang geografi sebagai ilmu yang fokus pada distribusi dan susunan fenomena dalam ruang. Yang ketiga ada unity in diversity, memandang bumi sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung melalui alam dan manusia. Nah, pada geografi ini, geografi mulai menjadi disiplin ilmu ilmiah dan masuk ke kurikulum universitas di Jerman dan Prancis. Ada beberapa tokoh, yang pertama yaitu seperti Immanuel Kant, peletak dasar fisiologis, menetap geografi sebagai ilmu yang mempelajari fenomena dalam ruang, sejajar dengan sejarah yang mempelajari waktu. Yang kedua, ada Alexander von Humboldt, bapak geografi fisik, pionir observasi lapangan yang memandang alam sebagai satu kesatuan dan pencipta garis isoterm pada peta. Yang ketiga ada Carl Richard, bapak geografi manusia, memandang bumi sebagai tempat tinggal manusia dan mempopulerkan metode komparatif atau studi perbandingan wilayah. Kemudian ada geografi akhir abad ke-19. Rentang waktu geografi akhir terjadi pada abad ke-19 mencakup periode sekitar tahun 1870 hingga 1900. Pada abad ini, geografi terfokuskan pada fokus interaksi, meneliti hubungan timbal balik antara benda alam melalui fisik, iklim, flora, fauna dengan aktivitas manusia. Fokus regional, memandang bumi sebagai susunan wilayah-wilayah unik yang memiliki karakteristik fisik dan budaya yang berbeda. Yang ketiga ada dualisme manusia-alam, berpusat pada perdebatan apakah alam yang mengontrol manusia atau manusia yang mengolah peluang alam, posibilisme. Yang keempat ada antropogeografi, menetapkan manusia sebagai objek studi geografis utama,
khususnya mengenai pola pemukiman, migrasi, dan organisasi keuangan. Ada beberapa tokoh penting. Yang pertama ada Friedrich Rätzel yang berasal dari Jerman, seorang pelopor antropogeografi dan paham dari determinisme, memandang negara sebagai organisme yang membutuhkan ruang hidup. Yang kedua ada Ellsworth Huntington yang berasal dari Amerika Serikat, tokoh determinisme iklim, berpandangan bahwa iklim adalah faktor utama yang menentukan kemajuan peradaban manusia. Yang ketiga ada Paul Vidal de la Blanche yang berasal dari Prancis, pakar geografi regional dan pelopor posibilisme, pencetus konsep genre de vie, manusia aktif memilih peluang dari alam. Yang keempat ada Halford Mackinder, seorang dari Inggris. Dia merupakan ahli geopolitik, pencetus teori Heartland yang menyatakan bahwa penguasaan wilayah daratan Eurasia adalah kunci dari kekuasaan dunia. Nah, pada masa ini yaitu munculnya dua paham atau aliran. Yang pertama yaitu paham determinisme. Paham bahwa kehidupan manusia sepenuhnya dikontrol oleh lingkungan fisik atau alam, yang dicetuskan oleh tokoh Friedrich Rätzel dan Ellsworth Huntington. Contohnya dari paham ini, penduduk yang tinggal di wilayah kutub atau suhu dingin secara alami membangun rumah yang tertutup dan menggunakan pakaian berbahan kulit tebal untuk bertahan hidup. Di sini manusia itu terpaksa untuk mengikuti aturan main dari alam. Yang kedua ada paham posibilisme, menyatakan bahwa paham ini hanya menyediakan berbagai kemungkinan dan manusialah yang memilih serta mengubahnya. Ada tokohnya yaitu Paul Vidal de la Blanche. Contoh dari paham ini, pembangunan tambang bawah tanah dan sistem kereta gantung di Grasberg, Papua untuk menembus pegunungan tinggi yang ekstrim demi mengambil emas dan tembaga. Yang terakhir ada geografi mutakhir yang terjadi pada saat sekarang. Geografi mutakhir merujuk pada perkembangan geografi dari pertengahan abad ke-20 hingga sampai saat ini. Biasanya dimulai sekitar tahun 1950-an. Pada paham ini, geografi mutakhir berawal dari analisis kuantitatif, menggunakan statistik dan model matematika untuk mencari pola keruangan yang terukur dan pasti. Kemudian juga berbasis akan teknologi, mengandalkan teknologi SIG atau Sistem Informasi Geografis, seperti satelit dan GPS untuk pemetaan presisi. Yang ketiga, fokus pada pemecahan masalah atau problem solving, berfokus pada solusi nyata terkait isu global seperti perubahan iklim, perencanaan kota, dan mitigasi bencana. Yang keempat ada pendekatan holistik, memandang bumi sebagai satu sistem terpadu di mana manusia dan alam saling mempengaruhi secara kompleks. Ada beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Richard Hurston, tokoh yang mempopulerkan dari konsep diferensiasi area. Ia menekankan bahwa geografi harus mempelajari keunikan, karakter antar wilayah yang membedakan satu tempat dengan tempat lainnya. Yang kedua, ada Roger Tomlinson, merupakan seorang bapak dari SIG, Sistem Informasi Geografis. Ia adalah sosok di balik digitalisasi peta, memungkinkan komputer menganalisis data spasial yang rumit secara cepat. Yang ketiga ada Yi Fu Tuan, pencetus dari geografi humanistik. Ia mempelajari hubungan emosional dan persepsi manusia terhadap tempat tinggalnya, yang dikenal dengan istilah topophilia. Selanjutnya ada David Harvey, merupakan tokoh geografi kritis. Ia menganalisis pengaruh sistem ekonomi dan politik dalam membentuk ketimpangan ruang, khususnya di wilayah perkotaan. Yang terakhir ada Peter Hackett, pelopor dari metode kualitatif. Ia membawa pendekatan statistik dan matematika dalam geografi untuk memodelkan pola-pola ruangan secara presisi. Nah, cukup sekian dari pembahasan materi geografi tentang sejarah perkembangan geografi. Saya tutup dulu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.